Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita awali khutbah ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita semua masih dapat memenuhi salah satu panggilan mulia, panggilan agung dari Allah Rabbul Ghafur untuk melaksanakan ibadah Jumat, ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan satu isyarat atas apa yang kita sebut sebagai kehancuran semesta atau hari kiamat, di mana Rasulullah mengisyaratkan bahwa kehancuran semesta ini juga akan diawali oleh kehancuran tata laku dan tata etika manusia. Rasulullah mengatakan, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya dari sekian isyarat tibanya kehancuran semesta dan juga kehancuran tata etika manusia di semesta ini, antara lain adalah ayyurfa'al ilmu, yaitu ketika ditariknya ilmu. Jadi ketika di dunia ini ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, sudah tidak lagi beroperasi, sudah tidak lagi terimplementasi di dalam memberikan pedoman dan juga tertib etika kehidupan kita sebagai manusia. Yang kedua, ayudharuz zina, apabila perzinahan sudah sangat terbuka, mengemuka. Perzinahan tidak lagi merupakan sebuah perilaku nista, bahkan sudah dilegitimasi menjadi bagian dari tata laku kehidupan manusia modern dalam tanda kutip. Yang berikutnya Rasulullah mengatakan ayyushrabal wa yushrabal khamra, dan manusia juga sudah pada minum minuman keras. Dari beberapa isyarat tadi, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini adalah salah satunya, yaitu ayyudharuz zina, terbukanya perzinahan. Kejadian akhir-akhir ini, perzinahan sudah dilakukan bukan saja di tempat yang memang selama ini merupakan tempat maksiat, akan tetapi tempat yang seharusnya jauh dari perbuatan maksiat seperti perzinahan itu.
mengenai beratnya dosa dari zina ini, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan larangan yang betul-betul bersifat preventif. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekat-dekat kepada perbuatan zina. Maka maknanya adalah jangankan melakukan, dekat saja sudah tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melengkapi, bahkan kata Ibnu Taimiyah ini menjadi fitrah dari manusia, apa yang oleh beliau disebut sebagai quwwatus syahwat. Manusia itu diberi energi, kekuatan untuk menyukai hal-hal yang indah. Baik itu objek-objek yang bukan manusia. Manusia itu menyukai barang-barang yang indah, mewah, bagus. Baik yang punya uang ataupun yang tidak, menyukai. Semua itu adalah fitrah. Begitu juga laki-laki menyukai lawan jenisnya, perempuan. Apapun bacaan tentang dirinya, umpamanya kata orang lain dia itu kurang ganteng dan lain sebagainya, akan tetapi fitrahnya laki-laki dia akan mencari yang menurut dia adalah perempuan yang cantik menurut dirinya. Begitu juga sebaliknya. Allah mengatakan zuina linnas hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dihiasi ya, dengan kecenderungan ya, untuk menyukai terhadap perempuan dan sebaliknya. Jadi kata Ibnu Taimiyah itu adalah fitrah. Dorongan yang bersifat natural yang ada pada diri kita. Oleh karenanya maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk dekat-dekat ya, dalam penyaluran syahwati ini tanpa lewat pintu syariat yang disebut dengan pernikahan. Makanya setiap perbuatan manusia yang melenceng dari fitrahnya dan itu dilakukan dengan melanggar terhadap ketentuan syariat, maka akan melahirkan kehancuran tata etika manusia di alam semesta ini. Penyaluran hasrat manusia yang sebetulnya merupakan fitrah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala disalurkan, ada channel-channelnya agar fitrah ini menjadikan manusia itu tetap bermartabat, berbeda dengan hewan. Hewan menyalurkan juga fitrah hewaniahnya, tapi hewan itu tidak lewat syariat sebagaimana Allah menentukan bagi manusia. Karena manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sudah diciptakan dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna. Tidak ada makhluk yang melebihi dari kesempurnaan penciptaan manusia. Oleh karenanya penyaluran quwwatus syahwat yang tadi maka harus lewat ketentuan yang Allah gariskan, itu pernikahan. Wala taqrabuz zina, gak boleh dekat-dekat. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menghimbau ya, bahasa itu kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk al-ba'ah. Al-ba'ah itu ada dua makna. Yang pertama al-jima',
itu yang sudah mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, al-ba'ah itu dalam artian mandiri. Falyatajawwaj, hendaklah dia menikah. Kalau sudah mampu untuk al-ba'ah, akan tetapi ada kemampuan lain yang belum terpenuhi, hendaklah kamu saum. Preferensinya luar biasa. Makanya siapa yang kemudian melanggar dari warning, peringatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, tegas ini, tidak boleh dekat-dekat kepada zina, hukumannya sangat berat. Hukumannya sangat berat. Dia dirajam sampai dengan meninggal dunia, atau dia dipukul, dicilin 100 kali. Baru akan menghapus dosa zina. Kenapa hukumannya demikian keras? Karena perzinahan itu adalah titik masuk kepada kehancuran peradaban. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kasus terakhir yang bukan saja mencoreng sebetulnya, dan itu sebetulnya bukan kasus pertama. Hampir tiap tahun ada, menunjukkan bahwa keimanan, termasuk oleh mereka yang memahami apa arti keimanan, bahkan mengkhutbahkan keimanan, akan tetapi tidak bekerja apa yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika dia melakukan perbuatan zina seperti itu, dia sebetulnya sedang menyatakan bahwa Allah itu tidak melihat. Ketika orang yang mengaku beriman, akan tetapi kemudian dia mendeklar dengan perbuatan yang maksiat, dan sebetulnya dia sedang menolak kehadiran Allah untuk mengawasi atas perbuatan dirinya, sebetulnya dia sudah bukan orang yang beriman lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ingat, salah satu pertanda kehancuran semesta yang diawali dengan kehancuran tata etika manusia yang hidup di semesta ini adalah ayudharuz zina, ketika perzinahan sudah sangat terbuka. Bahkan sekarang ini cenderung dilegalisasi. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2021. Judulnya bagus, adalah untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang kemudian bukan saja direspon, akan tetapi dikritik, bukan masalah pencegahan kekerasan seksualnya, karena memang itu harus sebagai tindakan preventif. Akan tetapi pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri. Bagi bapak-bapak yang nanti di rumah akan membrowse, silahkan menggoogling Permendikbud nomor 20 tahun 2021 pasal 5. Panjang sekali definisinya. Di situ ada beberapa ayat ketika mendefinisikan kekerasan seksual itu. Disebut kekerasan seksual itu apabila perbuatan tersebut tanpa persetujuan, yang dalam bahasa teorinya disebut dengan sexual consent. Jadi dalam Permendikbud ini, kekerasan seksual itu dilepaskan sama sekali dari
pertimbangan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai Pancasila, begitu. Saya ambil salah satu contohnya, mohon maaf saya sebutkan. Pasal 5 ayat 2 huruf A kalau tidak salah. Mohon maaf sekali lagi, saya kutip secara agak verbatim. Memegang, meraba, mencium, alat-alat vital korban, dalam hal ini adalah perempuan, tanpa persetujuan. Jadi disebut kekerasan seksual itu antara lain adalah memegang, meraba, mencium alat vital korban tanpa persetujuan. Maka pemahaman a kontrarionya atau mafhum mukhalafahnya, apabila si korban itu setuju, maka itu bukan kekerasan seksual. Jadi di sini kekerasan seksual itu sudah dilepaskan dari pertimbangan nilai-nilai agama. Jadi dia menjadi baik dan tidak baik tergantung persetujuan. Inilah yang kemudian dikritik, yang memberi celah legalitas dari perzinahan. Dan terbukti dalam salah satu acara webinar di mana saya sebagai salah satu narasumbernya, kemudian ada ini dengan orang-orang kampus di kampus di luar Jawa Barat. Maka saya bertanya, bagaimana Anda memahami persetujuan di situ? Ya begini Pak, kata. Jadi kalau saya dengan pacar saya di tempat kos, kemudian saya memegang, meraba dan dia setuju, yaitu bukan kekerasan seksual. Itu kan masalah privat. Negara, pemerintah tidak boleh hadir atas apa yang kami lakukan, karena itu adalah sudah konsen. Dan itu juga tidak akan jadi sebuah tindakan yang akan diproses, karena sudah ada konsen dari salah satu pihak. Itulah yang sekarang kemudian diprotes Permendikbud ini sebagai memberikan celah adanya legalisasi perzinahan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang menjadi ideologi daripada pencegahan kekerasan seksual di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2021 itu adalah bukan ajaran agama, akan tapi sexual consent. Jadi dasar ideologinya, basis ideologinya sangat sekuler sekali, di mana berangkat dari pemahaman selama ini bahwa perempuan itu adalah berada dalam kekuasaan laki-laki. Gitu. Jadi feminisme radikal seperti itu, berada pada kekuasaan laki-laki. Jadi singkat kata mereka mengatakan bahwa sekarang harus diberi kewenangan juga kepada perempuan. Antara lain perempuan itu dapat juga memberikan persetujuan atau tidak persetujuan atas hubungan seksual yang mereka inginkan. Maka sebelumnya sudah ada RUU pencegahan kekerasan seksual yang kemudian ditolak karena ideologi seksual konsen itu. Sehingga di dalam rumah tangga di situ diberikan ruang ya bagi salah satu bagi pasangan khususnya perempuan untuk kemudian menggugat dia kalau dia merasa bahwa suaminya itu melakukan perkosaan. Jadi bisa terjadi perkosaan di dalam rumah tangga. Itu sampai ke sana. Jadi konsen. Jadi sekarang nih perempuan diberi Anda juga wewenang. Oleh karena itu ketika ada perbuatan seperti tadi meraba, memegang, mencium, bukan kekerasan kalau dianya setuju. Jadi disebut
kekerasan seksual itu karena dia tidak memberikan konsen. Sementara di dalam ajaran agama itu disebut sebagai perzinahan bukan karena dia tidak memberikan persetujuan. Karena itu adalah bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu fitrahnya untuk bisa berhubungan menghalalkan penggunaan alat tanasul ya untuk bisa berhubungan suami istri hanya lewat pernikahan. Dan ini memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Coba dibayangkan apabila ideologi seksual konsen itu kemudian menjadi ideologi bangsa kita, apa yang terjadi dengan generasi kita ke depan? Apakah kita ingin seperti di masyarakat barat ada status ketiga, yaitu status anak hasil pernikahan, status anak dari divorce yang cerai, dan status anak de facto. Jadi nikah tidak pernah, ya cerai tidak, tapi anaknya diakui. Apakah mau seperti itu? Maka itu adalah bencana di dalam peradaban. Nah, itu ideologi seksual konsen itu seperti itu. Jadi dia benar karena ada izin, khususnya dari perempuan. Makanya kemudian bapak-bapak nanti akan ada kampanye, ini harus diwaspadai. Yang dikampanyekan itu adalah seks sehat. Jadi tidak peduli apakah lewat pernikahan atau bukan. Yang penting seks sehat, yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Penggunaannya bukan seks sah lewat pernikahan, tapi seks sehat. Dan sekarang sudah melangkah lebih jauh. Anak didik kita dicekoki lewat satu pendekatan yang mereka sebut sebagai comprehensive sexual education. Modul-modulnya sekarang di beberapa sekolah tertentu sudah. Waspadalah terhadap generasi kita. Dikampanyekanlah di situ. Dan yang ditekankan di situ adalah hanya soal alat reproduksi. Sama sekali tidak diajarkan bahwa dalam relasi laki-laki dan perempuan itu di situ ada basis moral, basis akhlak yang menjadi pertimbangannya. Tidak ada sama sekali. Jadi hanya kesehatan reproduksi. Bukan kesehatan akidah. Sebagaimana Allah mengajarkan dia dalam Al-Quran dan Rasulnya. Itu comprehensive sexual education. Kemudian diajarkan juga harus mengakui itu jenis kelamin ketiga, itu LGBT. Dan di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2021 nanti cek tuh di pasal 5, nanti akan menjadi kekerasan seksual apabila kita melakukan semacam bullying gitu, menyebut mungkin bapak-bapak menyebut banci kepada banci, itu akan diadukan ke ke kepolisian kira-kira seperti itu ya. Tapi dari awal sudah sangat lucu. Dalam satu forum ada penyidik dari Polda Jabar kemudian berbisik kepada saya, Pak, bagaimana nanti kita akan melidikinya bahwa si perempuan ini memberikan persetujuannya. Jadi contoh yang tadi dia setuju untuk diraba gitu. Sebulan kemudian dia mencabut persetujuannya karena ternyata laki-laki yang berbuat seperti itu dia melakukan hal yang sama kepada yang lain. Kemudian saya cabut persetujuannya. Apa bentuknya? Itulah ideologi seksual consent yang sekarang kan. Jadi seksual consent itu bahwa dia menjadi benar dan bukan kekerasan karena persetujuan. Bukan karena itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bukan karena itu bertentangan dengan nilai-nilai moral. Sementara negara ini didirikan menurut konstitusi pasal 29 ayat 1, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan. Bukan kemudian nilai-nilai moralitas itu diserahkan kepada persetujuan individu. Tetapi didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, nilai ajaran agama yang diakui di negara kita. Itulah bapak-bapak sebuah titik suram dalam peradaban kita ke depan, peradaban kita kalau kita tidak mewaspadai, apalagi sekarang ya, dan ini menjadi isu digoreng luar biasa ya. Perbuatan bejat dari
mereka yang di lembaga pendidikan Islam yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ini menunjukkan bahwa ada masalah besar di dalam pemahaman dan implementasi keimanan yang kita sebut dalam ucapan sehari-hari itu. Jelas dia adalah tidak beriman ketika melakukan hal yang seperti itu. Terlebih-lebih lagi di tingkat pendidikan yang seharusnya tidak boleh terjadi, kemudian ditingkahi dengan kebijakan yang akan memberikan jalan yang lepas dalam perzinahan itu, seperti dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2021 itu, di mana kekerasan seksual itu penilaiannya didasarkan hanya kepada persetujuan, bukan kepada nilai-nilai ajaran agama. Kita semua harus mewaspadai untuk mendidik generasi muda kita, generasi kita dengan pemahaman yang benar tentang akidah, tentang ajaran agama kita. Dan begitu juga bagaimana negara kita didirikan di atas ajaran Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas tidak ada ajaran Tuhan yang tidak mengajarkan akhlak dan moralitas, termasuk dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.